Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Ya, kita lanjutkan. Untuk fungsi yang selanjutnya, itu kita akan mengolah data dengan menggunakan fungsi lookup. Fungsi lookup ini terdiri dari dua fungsi, yaitu VLOOKUP, vertical lookup, dan HLOOKUP, horizontal lookup. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau kolom. Sedangkan untuk HLOOKUP itu untuk membaca data dari tabel secara horizontal atau baris. Ya, kita akan pelajari dulu VLOOKUP, vertical lookup. Di situ ada rumus di buku kalian. VLOOKUP itu lookup value, nilai sebagai dasar data atau sel kunci. Kemudian table array itu berarti range tabel data yang akan dibaca. Kemudian kolom indeks 6 berarti nomor posisi kolom suatu tabel. Kemudian range lookup itu jika data diurutkan atau tidak. Nah, seperti contoh yang ada di buku, di situ ada tabel mobil. Di situ tabel mobil, kode mobil, jenis mobil, dan tarif per hari. Itu merupakan tabel yang nantinya akan kita baca. Kodenya berapa, jenis mobilnya apa, tarif per harinya berapa. Kemudian tabel di bawahnya itu ada daftar sewa mobil. Adanya nama penyewa, kode mobil, lama sewa, jenis mobil, dan total biaya. Untuk jenis mobil dan total biaya, kita harus menggunakan rumus tadi, penerapan rumus tadi. Nah, di sini kita bisa memberikan nama pada tabel yang akan dibaca. Caranya dengan cara kita blok data sel A4 sampai dengan C7. Nah, kemudian klik pada name box. Nah, ini name box. Kalian beri keterangan mobil. Jadi, ketika nanti kita menggunakan rumus tadi untuk data tabelnya atau table array-nya, cukup kita menuliskan mobil seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba mengisi jenis mobil. Jenis mobil kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, di sini sudah diketahui kode mobilnya seperti ini, jenis mobilnya seperti ini, dan tarif per hari. Jenis mobil berarti kolom kedua. Nah, di sini ada kode yang akan menunjukkan jenis mobil. Berarti kita ketikkan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya. Lookup value berarti sel kuncinya yang menunjukkan jenis mobil. Kemudian table array berarti tadi kita blok. Nah, karena sudah kita beri keterangan mobil, sehingga di situ langsung berubah menjadi mobil. Kemudian kolom index number. Nah, di sini
di tabel ini yang menunjukkan jenis mobil, berarti kolom kedua. Kemudian di sini karena tidak kita urutkan, berarti tuliskan false. Ya, kemudian kita enter. Nah, akan terlihat kode mobil M101 itu jenis mobilnya adalah Daihatsu. Nah, kemudian untuk jenis mobil selanjutnya bagaimana? Nah, kita tinggal copy rumusnya saja. Nah, bisa dilihat akan tepat. M104 Suzuki, M103 Mazda, M102 Honda. Nah, kita juga bisa menggunakan insert function. Nah, nanti akan terlihat lookup value-nya yang mana, tabel array-nya di sini bisa dilihat tabel A, range A1 sampai C7, kemudian kolom index number-nya berarti kolom 2, range lookup-nya false karena tidak kita urutkan. Dan oke. Nah, kemudian untuk total biaya masing-masing kode mobil atau jenis mobil ini memiliki tarif per hari yang berbeda dengan lama sewa yang ada di situ, kemudian tarif per harinya sudah ditentukan. Nah, caranya bagaimana? Berarti di sini ada syarat. Jika kode mobilnya M101, maka tarif per harinya dikalikan dengan lama sewa dan seterusnya. Berarti kita menggunakan fungsi apa? Fungsi if. Jika logical test-nya adalah kode mobil, sama dengan kode mobil yang atas, kemudian maka bagaimana? Berarti lama sewa dikalikan tarif per harinya. Nah, jika tidak, di sini masih ada pilihan-pilihan yang lain. Berarti kita buka fungsi if lagi. Nah, dengan keterangan selanjutnya, maka sama seperti tadi dengan tarif berikutnya. Kemudian masih ada pilihan yang lain, jadi kita buka fungsi if. Jika ini sama dengan, maka lama sewa dikalikan tarif per harinya. Nah, masih ada satu pilihan, karena tinggal satu, kita langsung hasilnya. Berarti C11 dikalikan dengan seperti itu. Kemudian kita lihat tanda buka kurungnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti tutup kurungnya juga harus 1, 2, 3. Ya, sampai berwarna hitam. Kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat ya, jika dihitung secara manual, lama sewa 3. Kemudian tarif per harinya 500.000. 3 kali 500.000 adalah 1.500.000. Nah, misal dari sini langsung kita copy ke bawah. Nah, itu tidak benar karena
rumus tadi itu akan berubah. Nah, seperti itu, tidak sesuai dengan perhitungan. Nah, berarti ini tidak tepat. Lalu bagaimana dengan satu rumus? Kita tidak perlu mengubah rumus itu sehingga di copy ke bawah itu akan sama. Caranya adalah yang sudah kita pelajari kemarin. Kita mengabsolutkan. Kita lihat mana yang perlu kita absolutkan. Kita lihat B11 ini nantinya akan kita absolutkan mananya. Karena total biaya ini rumusnya ke bawah akan sama, berarti kolom tidak akan berubah, tetapi barisnya boleh berubah. Berarti yang kita absolutkan adalah kolomnya. Berarti kita harus memberi tanda pada kolom. Kita gunakan F4, tanda dolar di depan kolom. Nah, kemudian A4 menunjukkan kode mobil. Nah, kode mobil ini rumusnya akan tetap sama jika kita tarik ke bawah. Berarti kita absolutkan semuanya. Kemudian C11 itu menunjukkan lama sewa. Nah, lama sewa ini seperti tadi, kode mobil. Jadi kolomnya yang kita absolutkan. Kemudian di sini berarti sama seperti rumus sebelumnya. Kolomnya kita absolutkan. Kemudian ini kita absolutkan semua. C11 tadi ya, maaf ada yang terlewat. C11 ini kita absolutkan kolomnya. Kemudian tidak pun tidak apa-apa, karena kan tidak akan berubah kolomnya. Ini pun tidak kita absolutkan juga tidak apa-apa. Yang perlu diabsolutkan adalah bagian yang tidak berubah. Ini bagian-bagian ini kita absolutkan. Kita coba dulu ya. Nanti apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Apakah akan sesuai jika ditarik ke bawah? Coba kita lihat ya. M104 4 dikali 200, hasilnya 800.000. M103 2 dikali 300, 600.000. M102 4 dikali 400 sama dengan 1.600.000 ya. Jadi kita perlu menyesuaikan rumus tersebut supaya bisa kita gunakan ke semua isian. Jadi di sini karena ini tidak Ibu absolutkan, kenapa kolomnya? Karena kita tidak bergeser ke samping.
kesamping, kita hanya bergeser ke bawah, jadi tidak diabsolutkan pun tidak apa-apa. Nah, kenapa ini kita absolutkan? Karena ini merupakan data yang dibaca. Nah, ini tadi tidak perlu diabsolutkan ya untuk C11 nya ya, Bu revisi ya, sama ya. Nah, untuk datanya, untuk data yang ada di tabel yang kita baca itu harus selalu kita absolutkan supaya tidak berubah ketika nanti di copy ke bawah. Kita lihat ya. Nah, nih sudah berubah bagian sini ya, tetapi untuk sel data kunci ini tidak berubah. Ya, karena ini merupakan hasilnya seperti itu. Nah, ini akan berubah juga. Berubahnya bagian ini yang boleh berubah, tetapi bagian data itu tidak boleh berubah. Ya, seperti itu. Ini adalah penerapan untuk VLOOKUP. Nah, kita juga bisa untuk VLOOKUP kita juga bisa menggunakan insert function ya, sama. Nah, kemudian kita menuju HLOOKUP. Nah, HLOOKUP tabelnya sama seperti yang ada di buku. Bedanya dengan VLOOKUP apa? Kalau VLOOKUP tabel datanya vertikal, jadi ini judulnya, datanya ke bawah, vertikal. Sedangkan HLOOKUP itu datanya ke samping. Ya, ini judulnya, datanya ke samping. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP. Ketika tabelnya berbeda, tentukan mana yang VLOOKUP, mana yang HLOOKUP. Ya, di sini untuk jenis mobil sama, langsung saja. Tetapi karena tabelnya ke samping, berarti kita menggunakan HLOOKUP. Kemudian table array-nya seperti tadi, kita ubah name box-nya. Di situ B3 ya. B3 harusnya ya, datanya. Nah, B3 sampai dengan B3 sampai dengan E5 itu sudah kita beri keterangan kode mobil. Kita ubah name box-nya. Kemudian di situ table array-nya sudah. Ada yang terlewat. Sel kuncinya dulu. Sel kuncinya berarti yang menunjukkan kode mobil. Nah, kemudian di situ table array-nya sudah, row index column. Kalau di VLOOKUP tadi kolom index number. Nah, kalau di HLOOKUP row index number. Jadi baris keberapa yang menunjukkan jenis mobil? Baris kedua. Kemudian sama seperti tadi, tidak kita urutkan jadi false.
apa yang salah? Nah, ini sering terjadi juga ketika kalian mengerjakan. Di sini tanda titik koma kalian keliru dengan tanda titik 2. Kemudian setiap laptop terkadang itu memiliki ketentuan rumus yang berbeda. Di sini Ibu menggunakan titik koma. Ada laptop atau komputer yang menggunakan tanda koma saja tanpa titik. Nah, jadi perlu diperhatikan ketika kalian menuliskan rumus, itu pasti akan keluar keterangan. Nah, di sini dilihat tandanya titik koma atau koma. Seperti itu. Ya, kemudian enter. Nah, di sini sudah. Kemudian kita kopikan langsung ke bawah. Nah, ketika kita sudah mengubah name box sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah di situ pasti sudah diabsolutkan, pasti. Tetapi misal ketika kita tidak bisa mengubah name box-nya, nah berarti kita harus mengabsolutkan. Nah di situ berarti keterangannya nanti seharusnya, misalnya karena ini sudah kita absolutkan, jadi tidak akan berubah. Misalnya, jadi langsung saja misal Ibu contohkan range-nya ya. Karena ini sudah Ibu ubah, Ibu kopikan dulu. Nah, misalnya seperti ini. Ini belum Ibu ubah. Kalau Ibu ubah, nanti Ibu ubahnya di sini. Nah, ketika tidak bisa diubah misalnya, nah kita menuliskannya seperti ini. Range-nya. Kemudian kita absolutkan. Nah, seperti itu. Jadi diberi tanda dolar di setiap baris ataupun kolom. Ini sama saja seperti kita memberi nama pada name box. Jadi itu fungsinya sama. Kalau tadi kita ubah name box-nya, itu otomatis sudah absolut sehingga kita tidak perlu mengabsolutkan lagi. Tetapi ketika tidak bisa atau kesulitan, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ya. Kemudian untuk total biaya, nah ini caranya sama seperti tadi. Kita menggunakan fungsi if. Jika kode mobil sama dengan yang di atas, kita absolutkan, maka lama sewa dikalikan dengan tarifnya, kita absolutkan. Jika tidak, jika kode mobil sama dengan kode yang di atas, kita absolutkan, maka lama sewa dikalikan dengan tarif yang di atas, kita absolutkan. Kemudian kita buka lagi. Jika kode mobil sama dengan yang di atas, kita absolutkan, maka lama sewa dikalikan dengan tarif yang di atas, kita absolutkan. Kemudian
Ini yang terakhir berarti langsung lama sewa dikalikan dengan tarif yang di atas kita absolutkan. Jangan lupa tutup kurungnya ada 3. Kalau di komputer itu akan terlihat berwarna-warni seperti ini. Nah, bisa dilihat sampai tutup kurungnya itu menunjukkan warna hitam, berarti itu merupakan penutup terakhir. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya bisa kalian lihat. Langsung kita kopikan ke bawah, tarik ke bawah ya. Coba kita cocokkan. Lama sewa M101, lama sewanya 3, tarifnya 400.000, berarti 3 kali 400.000 1.200.000. Kemudian D102 lama sewanya 4 kali 300.000 1.200.000. H104 lama sewa 2, tarifnya 500, berarti 1 juta. Kemudian S103 lama sewa 4, tarif sewanya 200.000, sehingga menghasilkan total biaya 800.000. Ya, ketika kita cek rumusnya, nah, akan mengikuti. Yang mengikuti adalah sel kunci yang ada di bawah. Untuk sel kunci yang ada di atas atau tabel datanya itu tidak akan berubah. Ya, akan mengikuti. Seperti itu. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara mana VLOOKUP, mana HLOOKUP. Kita bisa lihat dari tabel data yang dibaca, apakah tabelnya vertikal atau horizontal. Ya, seperti itu. Sekian sedikit penjelasan dari Ibu, semoga menambah pemahaman kalian mengenai fungsi lookup atau membaca tabel data. Ya, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.